Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adopa Munatasya dari kelompok 6 dengan NIM C1L02510070. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kami jawab. Untuk soal nomor 1, yaitu tentukan distribusi frekuensi relatif dari data berikut ini. Nah, sebelum itu kita harus menentukan jumlah dari seluruh data frekuensi absolutnya, yaitu dengan cara N sama dengan sum kita blok seluruh data frekuensi absolut, lalu enter. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa jumlah dari frekuensi absolutnya itu ada 80. Nah, barulah di sini kita bisa menghitung dari frekuensi relatifnya, yaitu dengan cara sama dengan 2 frekuensi absolut data awal dibagi dengan jumlah data, lalu kita klik Fn F4 lalu enter. Nah, di sini masih menggunakan bilangan desimal. Kita bisa mengubahnya dengan mengklik persen di sini. Ya, sudah berubah. Lalu kita bisa untuk mempermudah dan mempercepat mendapatkan data berikutnya, kita bisa melakukan hal seperti ini, yaitu kita bisa beralih ke pojok kanan bawah ini dan tunggu hingga tanda plus ini berubah seperti ini, lalu klik 2 kali, tarik hingga ke kolom terbawah, dan ya, sudah. Oke, nomor 1 telah terjawab. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Di sini kita akan mencari distribusi frekuensi kumulatif dari data berikut ini. Nah, untuk data awal kita bisa ketik manual terlebih dahulu, yaitu ketik 2, lalu enter. Di sini baru kita bisa memasukkan rumus mencari frekuensi kumulatif menggunakan Excel dengan cara sama dengan frekuensi kumulatif data awal ditambah dengan frekuensi absolut data kedua, lalu enter. Nah, di sini kita bisa mempercepat melakukan hal seperti tadi lagi. Oke, dapat. Dan nomor 2 juga telah terjawab. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Nah, di sini kita disuruh buat tabel distribusi dari data berikut ini. Nah, sebelum itu, dari data yang acak ini kita akan merapikannya dengan cara blok semua data. Lalu kita beralih ke, ada di pojok kanan ini ada short filter, kita pilih yang paling atas. Oke, dan data kita sudah tersusun dengan rapi dari angka terkecil menuju angka terbesar. Nah, barulah sebelum kita membuat tabel distribusi itu, kita perlu menentukan nih ada jumlah data terbesar, data terkecil, banyak kelas, rentang, dan lebar kelas. Jadi kita menentukan jumlah data dulu dengan rumus sama dengan count, lalu kita blok seluruh data. Sebentar ya guys ya, terjadi kesalahan. Oke, bisa. Oke, lalu enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan jumlah bukan jumlah, tapi banyak data. Itu ada 53. Lalu jumlah banyak data, atau ya pokoknya itulah intinya ya guys ya. Selanjutnya kita mencari data terbesar dengan cara sama dengan max
Lalu kita klik lagi, kita blok lagi seluruh data. Oke. Lalu enter. Data terkecil dengan cara ketik sama dengan min. Kita blok seluruh data. Oke. Lalu enter. Nah, untuk menentukan banyak kelas, kita bisa menggunakan rumus yang memang telah ditentukan untuk mencari banyak kelas, yaitu dengan cara sama dengan 1 ditambah 3,322 bintang log, lalu kita blok jumlah data bintang log n, kan seperti n nya ini. Oke. Lalu enter. Oke, ada kesalahan. Oh, di sini guys. Kita harus menekan plus. Nah, di sini apabila bilangannya disimbal seperti ini, kita bisa membulatkan bilangan ini menjadi seperti hanya satu angka di sini dengan cara pencet ini berkali-kali hingga ya berubah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab rentang. Rentang itu ialah data terbesar dikurangi data terkecil. Dengan cara ketik sama dengan lalu blok data terbesar, lalu kurang blok data terkecil, lalu enter. Nah, untuk lebar kelas yaitu rentang dibagi kelas, banyak kelas. Nah, di sini kita bisa melakukan hal yang sama juga, memakai rumusnya saja langsung. Sama dengan rentang, blok rentang dibagi dengan banyak kelas, lalu enter. Nah, seperti tadi kita bisa membulatkan dia dengan cara seperti ini. Oke, sudah kita menentukan ini. Kita buat kotaknya dengan cara seperti ini. Kita blok seluruh datanya dulu, terus kita pilih di sini ada all borders. Yep. Nah, setelah itu kita belum selesai sampai di sini aja nih. Kita masih lanjut untuk membuat tabel distribusinya. Oke, di sini kita ketik dulu apa saja komponennya. Ada nomor, lalu interval kelas, di interval kelas ini kita bisa kita ngeblok 3 kolom, kita luasin dia seperti ini, klik di sini. Oke, terus di bawah sini tuh ada LA dan LB. Ini LB. Oh, di sini ada strip. Terus di sini ada LA. Di sini BB, BA, NT, frekuensi relatif dalam persen, lalu frekuensi kumulatif, lalu frekuensi relatif kumulatif dalam persen. Oke, kita buat di sini ada. Di sini kita ketik dulu deh angkanya. Ntar kita luasin dulu kolomnya dengan cara yang sama, yaitu blok kolom yang ingin diperluas dengan setelah itu kita klik ini. Oke, dirapihin, terus ini.
ke sini. Lakukan hal yang sama hingga datanya selesai dengan rapi. Lalu ini kita perluas sedikit agar tampak lebih indah ya, lebih indah. Kita rapikan sebentar. Kalian bisa meloncat atau memotong bagian sini agar tidak jenuh dalam menonton video ini. Oke, satu lagi teman-teman. Ya, oke, selesai. Di sini kita bisa membuat kolom dengan seperti ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 banyak kelas di sini, jadi kolomnya kita harus buat 7 juga seperti itu. Kita iya. Oke. Oke, selanjutnya di sini untuk LB data awal kita bisa klik manual saja. Setelah itu di LA kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan LB ditambah 1. Jangan sampai salah seperti ini ya teman-teman. Oke, 1. Nah, di sini kita bisa juga dengan rumus sama dengan LA ditambah 1. Enter. Nah, di sini kita bisa mempercepat proses dengan cara seperti ditarik seperti ini. Oke. Setelah ini dia bisa berubah. Nah, oke. Selesai untuk LB dan LA. Kita beralih ke BB dan BA. Sebentar. Oke. Di sini kita dengan rumus sama dengan LB dikurang dengan 0,5. Enter. Nah, seperti tadi untuk mempercepat proses. Dan BA sama dengan LA ditambah dengan 0,5. Nah, jadi perbedaan antara antara BB dan BA ini yaitu kalau BB dia limit bawahnya itu dikurangi dengan 0,5, sedangkan limit untuk mencari batas atas kita perlu menambah limit atas dengan 0,5. Nah, di sini nilai tengah atau INT itu kita yaitu limit atas ditambah limit bawah dibagi 2 dengan cara seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung mencari saja NT sama dengan, jangan lupa pakai kurung ya, dalam kurung LA ditambah LB tutup kurung baru dibagi dengan 2. Enter. Nah, di sini kita bisa langsung percepat. Oke, langsung kita ke frekuensi. Frekuensi di sini kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi
lalu kita blok data, seluruh data array. Oke, lalu titik koma, atau mungkin di laptop teman-teman yang lain itu bisa menggunakan titik dua gitu, jadi sesuai dengan laptop masing-masing. Lanjut, bins array-nya kita bisa blok LA, lalu enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari frekuensi. Selanjutnya kita beralih ke frekuensi relatif, tapi sebelum itu kita cari dulu deh ini jumlah dari frekuensi, banyaknya data frekuensi. Dengan rumus tadi sama dengan sum blok seluruh data frekuensi, lalu enter. Nah, di sini baru kita bisa mendapatkan frekuensi relatif dengan cara sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah data, lalu klik Fn F4, lalu enter. Di sini kita persenin dia, klik persen di sebelah sini. Oke. Yap, berubah menjadi 23%. Kita bisa mempercepat proses seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke frekuensi kumulatif, yang dimana frekuensi kumulatif ini ialah frekuensi data awal dengan data kedua ditambah gitu. Jadi data-data sebelumnya dengan data sesudahnya itu frekuensinya itu ditambah gitu. Oke, langsung saja seperti ini pakai rumus. Untuk data awalnya kita bisa ketik 12 dulu, yaitu frekuensi data awal. Baru di kolom kedua kita menggunakan rumus dengan cara sama dengan blok ini ditambah dengan 10 di sini, lalu enter. Barulah kita bisa menggunakan cara seperti biasa. Oke, kita ke frekuensi kumulatif, relatif kumulatif. Kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah data frekuensi, lalu Fn F4, lalu enter. Di sini kita persenin lagi kayak tadi, klik persen di sini, lalu kita mempercepat proses dengan cara tarik sampai kolom terbawah. Oke, selesai untuk nomor 3. Sekarang kita menjawab nomor 4, nomor terakhir. Di sini di nomor terakhir ini kita klik data, di bagian atas ini tuh ada pilihan data gitu. Data, lalu ke data analis. Lalu di sini ada pilihan histogram, lalu klik OK. Lalu untuk mengisi input range-nya itu kita memblok seluruh data array. Oke, untuk bin range-nya kita memblok limit atas di sini. Oke, sudah semua? Oke, sudah. Nah, setelah itu ini dari new worksheet play itu kita ubah ke output range. Nah, output range ini kita bisa klik di mana saja. Tanda kita nanti untuk memunculkan histogramnya kita klik chart output. Oke, bisa kita klik di sini saja dahulu mungkin ya teman-teman. Oke, kita di sini aja. Kenapa itu? Oh, kita baru ketik seperti itu, ternyata kita salah ya. Oke, lanjut ke sini, klik OK. Nah, keluar nih histogramnya sama datanya. Oke, lanjut untuk membuat tabel kedua, yaitu distribusi kumulatif dari data yang berada di nomor 3 tadi. Kita bisa melakukan hal yang sama, klik data, data analis, lalu histogram. Oke, lanjut. Perbedaannya yaitu dengan data awal tadi, di bin range ini kita memblok batas atas.
bukan limit atas seperti tadi. Kita ubah menjadi batas atas. Oke. Output range-nya juga kita ubah letaknya di sini. Lalu di sini untuk kumulatif histogram kumulatif negatif itu kita harus centang kumulatif persentase ini, teman-teman. Lalu bisa klik oke. Nah, keluar seperti ini. Nah, belum selesai sampai di situ. Kita di sini perlu ketik kumulatif negatif. Lalu sebentar ya teman-teman, kita perlu merapikan agar penglihatan kita itu indah gitu, melihat hasil kita gitu. Oke. Di sini di tabel bawah ini kita bisa klik ketik 1 karena di sini ada frekuensinya itu 1 yang paling bawah. Pakai 0. Nah, ya. Di sini baru deh tuh kita pakai rumus sama dengan 0 ditambah 1 di sini. Oke, enter. Nah, di sini barulah kita bisa mempercepat proses dengan cara seperti biasa. Oke. Di sini kita telah mendapatkan hasil yaitu 1 ditambah 9 itu 10, 10 ditambah 16 itu 26, 26 ditambah 5 itu 31, 31 ditambah 21 itu 52. Nah, oke, selesai. Untuk di sini kita bisa buat kolomnya dulu gitu. Oke, sudah. Nah, ini di diagram ini kita klik kanan, terus select data, kita uncentang frekuensi, lalu edit, lalu ketik kumulatif negatif. Nah, oke, lalu oke lagi, dan ya, seluruh soal dari nomor 1 hingga nomor 4 telah terjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.